pagi semuanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya halo Mas, silakan duduk. Sebelumnya saya dari perwakilan PPI Okayama berterima kasih untuk para hadirin yang sudah datang menyempatkan waktunya untuk mendatangi talk show hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bersilaturahmi lagi di tempat ini. Nah, tanpa lama-lama lagi, saya di sini, saya Alisa, salah satu mahasiswa dan salah satu member dari PPI Okayama, dan hari ini saya menjadi MC di talk show kali ini. Tanpa lama-lama lagi, kita akan mulai talk show-nya, dan kita akan mulai dari sambutan perwakilan PPIJ dari Mas Reza Hasrul sebagai wakil pertama dari PPI Jepang. Untuk Mas Reza, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih teman-teman sudah hadir, terutama bintang tamu kita. Pada hari ini ada Mas Dian dan Mas Fahmi dari Wakai Farm. Kalau Mas Dian kita ketahui dengan Neo Japan, YouTuber akal sehat kalau kata Bung Rocky, dan alhamdulillah beliau bisa hadir di sini. Lalu Bung Fahmi dari Wakai Farm, mungkin sekedar perkenalan buat teman-teman. Saya tuh sangat tertarik dengan kedua narasumber kita, terutama dari Mas Dian yang menyampaikan hal-hal itu dia fair. Tidak baik disampaikan tidak baik, baik disampaikan baik. Lalu untuk Mas Fahmi, saya teringat ada program beliau dengan PPI Hiroshima, yaitu memberikan beasiswa jagung namanya. Saya harap bisa terus berlanjut dan bisa menyebar sampai ke Okayama dan bisa sampai ke PPI Jepang, kegiatan-kegiatan yang sangat positif. Karena sama kita ketahui, tahun 2026 ini anggaran pendidikan kita dipangkas 20% sampai 40%. Anggaran pendidikan negara kita, Indonesia itu dipangkas. Jadi semoga tidak kolaps kementerian kita di tengah jalan ya. Itu bukan hal yang sedikit. Jadi kegiatan-kegiatan positif baik dari beasiswa, dari pengusaha-pengusaha yang ada di Jepang, itu untuk adik-adik kita di Indonesia sangat bermanfaat. Lalu terima kasih juga buat teman-teman pengurus PPI Okayama, Komisariat Okayama, atas inisiatifnya mengadakan kegiatan ini, yang mana sama kita ketahui Bang Dian dan Bang Fahmi juga akan menjadi guest untuk kegiatan winter trip kita besok ya, yang mana merupakan winter trip ke-5. Jadi kita akan mengadakan winter trip besok ke Daiseng dengan jumlah peserta 250 peserta. Semoga semuanya aman-aman dan terkendali. Titip pesan dari Pak Ketua ARA, Ketua PPI Jepang, Kabinet Berbudaya, bahwa kita saling berkaitan, kita saling bisa mengisi, baik antara teman-teman pelajar, pengusaha, maupun teman-teman yang berkegiatan di Jepang ini. Kita adalah satu dan mari kita bersama-sama melaksanakan yang terbaik. Mungkin saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke Okayama bersama Bang Dian dan Mas Fahmi yang ramah. Hari ini kita mendengarkan ceramah, besok-besok mari kita sukses bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Reza atas pembukaannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua PPIO sekaligus kami akan launching dan peresmian logo baru PPIO di periode kali ini. Jadi untuk Mas Meta sebagai Ketua PPI periode kali ini, saya persilakan.
Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Dian dan juga Mas Fahmi selaku narasumber pada kegiatan hari ini, dan juga para tamu undangan, dan juga teman-teman dari PPI UKM maupun teman-teman yang sekarang sedang menonton di live Instagram. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur dan juga Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan untuk dapat berkumpul pada kesempatan pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan hari ini topiknya cukup seru ya. Jadi di talk show ini kita akan membahas tentang kehidupan di Jepang. Jadi mungkin teman-teman yang terutama yang masih belum ke Jepang mungkin masih penasaran gimana sih hidup di Jepang. Apalagi teman-teman kita yang masih dalam periode belajar ya, teman-teman pelajar itu kan masih belum merasakan kehidupan sebenarnya di Jepang. Jadi kita di sini ada dua narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia Jepang yang sebenarnya, dan kita ingin sedikit mengambil pengalaman dan juga ilmu dari beliau berdua. Semoga kita nanti ke depannya setelah selesai dari urusan belajar kita bisa tahu langkah kita berikutnya dan juga hal-hal apa yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa survive gitu jika ingin melanjutkan karir maupun itu di Jepang ataupun di Indonesia. Kemudian juga di acara ini kita ada launching logo baru sebagaimana disampaikan oleh MC dan juga Mas Reza. Tadi logo ini menggambarkan semangat baru kita. Jadi di tahun yang baru kita juga harapannya memiliki semangat yang baru. Sekian saja mungkin dari saya. Semoga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan juga kita bisa mendapatkan hikmah dari apa yang nanti disampaikan oleh kedua narasumber. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke launching logo baru. Silakan disimak video pendek ini. Oke, jadi ini logo baru kita. Ini ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Nanti mungkin akan kita share untuk infografisnya. Itu apa maknanya, ada lambang matahari di situ. Mungkin sedikit aja lambang matahari kalau nggak salah menggambarkan Okayama itu ya, The Land of Sunshine. Jadi ini harapannya juga menjadi titik awal kita untuk rebranding. Kita menjadi logo ini menggambarkan kita yang lebih kreatif mungkin ya ke depannya. Semoga dengan logo ini kegiatan kita juga bisa lebih kualitasnya lebih meningkat lagi. Oke. Baik, mungkin segitu saja. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Meta sebagai Ketua PPI waktu periode kali ini. Dan gimana teman-teman logo baru kita? Keren ya? Ini juga yang buat salah satu member dari PPI Okayama juga ya. Jadi untuk kita dari kita gitu. Oke. Selanjutnya tanpa lama lagi kita langsung akan beralih ke talk show. Dan untuk ke talk show-nya saya kali ini akan dibantu oleh teman saya. Boleh saya perkenalkan sedikit ya tentang moderator di talk show kita kali ini? Boleh? Nazira. Oke. Terima kasih banyak Kak Lisa. Oke, jadi hari ini terima kasih banyak semuanya. Kita langsung panggil aja kali ya dua narasumber kita. Nah, dua narasumber kita hari ini ada di situ ya? Oh, di situ. salah satunya seorang konten kreator based di Jepang, tentu saja orang Indonesia yang sudah lama tinggal di Jepang. Boleh kita panggil Mas Dian aka Neo Japan. Halo Mas Dian. Halo. Selamat siang Mas. Silakan duduk. Dan satu lagi beliau ini ada juga
petani muda Ya. Indonesia yang sekarang juga tinggalnya di Jepang dengan Wakai Farm. Mas Fahmi, selamat datang Mas Fahmi, selamat siang. Selamat datang. Silakan duduk Mas. Baru ketemu ya? Kan kayak di TV-TV. Iya, kayak di TV ya. Ya udah kita anggap Apa aja kita mau debat apa gimana nih? Udah jauh-jauh banget sih, deketan kali ya. Iya, iya. Nah, biar lebih akrab gitu. Ya. Oke, selamat siang Mas Fahmi dan Mas Dian. Selamat siang. Selamat siang. Gimana rasanya datang ke Okayama? Ya ini kunjungan saya pertama kali ke Okayama. Ya sama aja seperti di Kyoto, dingin. Dingin. Tapi kotanya indah tadi. Indah. Cuman Udah kemana dari- aja? Belum pernah sih. Mau dari Eki sampai sini cuma itu doang. Oh, yaudah. Tapi besok kan kita mau jalan-jalan besok. Berarti dari Eki sampai sini udah indah banget gitu ya? Ya hampir dibilang Jepang tuh dimanapun tuh sama. Di mana? Indah sama bersihnya itu. Wih, bagus dong. Nah, gimana kalau misalnya Mas Fahmi gimana nih? Dari Fukuyama kan ya Mas? Iya betul. Jadi Okayama ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Fukuyama karena dia tetangga Tangga. dan salam kenal dari tetangga. Oke. Oke. Nah, pertama-tama nih kan nggak semua orang tahu siapa ini Mas Fahmi, siapa ini Ya. Mas Dian gitu ya. Cuman saya pernah kalau misalnya Mas Dian itu hot banget nih, sering banget lewat FYP saya. Kayak mungkin yang dibilang sama Mas Reza tadi ya, konten kreator akal sehat ya. Masya Allah dong, keren dong, tepuk tangan semuanya. Woo! Nah, boleh kita sedikit pengen tahu aja, Mas Dian ini udah berapa lama sih di Jepang? Oke, sebelumnya nih saya ucapkan nih makasih ya udah mau ngundang saya di sini. Bayangin loh, saya tuh buruh diundang sama mahasiswa yang S2 S3 di sini. Awalnya saya tuh minder banget mau ke sini karena saya bukan dari akademis ya. Jadi saya tuh dari pemagang yang di sini tuh bukan cuma teori doang tapi praktek langsung, merasakan langsung gimana kerasnya Jepang. Tadi saya dulu Kensuse tahun 2013 sampai 2016 ikut program IM Japan dulu. IM Japan. IM Kalau Japan boleh tahu, dulu. IM Japan tuh singkatannya apa? Manpower Japan lah gitu. Oh, berarti emang Jepang butuh Itulah. manpower ya? Manpower gitu. Cuman kan dulu waktu ke Jepang tuh kan image-nya orang ke Jepang tuh taiheng ya, susah banget. Dulu sebenarnya saya tuh cuman mengiyakan orang tua saya untuk menyenangkan hati ibu saya. Iseng-iseng tuh. Karena saya berpikir untuk ke Jepang tuh mustahil. Karena kita tahu kalau orang ke Jepang itu harus punya badan yang kuat, fisik kuat, otak harus bagus itu. Artinya untuk ke Jepang tuh sesuatu yang mustahil saya pikir. Cuman ya namanya doa orang tua ya. Jadi kamu harus iya awalnya cuman iseng-isengin, tahu-taunya terkabul juga. Padahal awalnya itu waktu masuk pelatihan di program Jepang tuh sampai pendidikan di daerah itu awalnya masih iseng-iseng. Tapi setelah masuk pelatihan daerah mau ke pusat tuh baru ngerasa bahwa ini adalah perjuangan, berarti saya tuh harus ke Jepang. Akhirnya ya dengan bismillah saya coba program pemerintah, dukungan orang tua yang dari yang awalnya magang, sekarang alhamdulillah bisa sampai berkeluarga di Jepang. Alhamdulillah. Pendek. Kalau mau cerita panjang 2 hari 2 Kita malam. kita nanti sedikit-sedikit dulu aja ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Mas Dian. Kalau misalnya Mas Fahmi boleh tahu awalnya gimana Mas? Jadi saya berterima kasih dulu ya. Saya agak grogi juga sih ini. Bahkan satu duduk sama nih orang. Saya sering tahu dia. Padahal saya sering duduk nih sama nih orang. Kita ngobrol panjang lebar. Tapi saya grogi karena betul di sini ada teman-teman yang saya hormati juga, teman-teman dari pelajar. Ini saya rasa kita satu perjuangan. Dan saya ngobrol di sini juga tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang saya kerjakan. Jadi background saya tidak jauh dari apa yang diceritakan tadi sama Mas Dian. Jadi Mas Dian juga beranjak dari magang juga, saya juga beranjak dari magang juga. Lalu saya, kalau beliau dari IM Japan, kalau saya dari NGO. Jadi dipilih dari NGO, lalu masuk ke sini melalui program pemerintah
pemerintahnya Jepang. Nah, program pemerintahnya Jepang ini saya tidak tahu Jepang itu seluas apa, dan pemikiran saya cuma Osaka sama Tokyo aja. Entah di 2 kota itu. Doraemon. Dan then saya lagi melihat sorry. Jadi saya itu ditaruh di Okinawa. Jadi awal mula saya ke Jepang itu di Okinawa. Dan Okinawa ini saya rasa nggak beda jauh dengan kita nih yang di Indonesia. Suhunya, terus ya keramah-tamahannya, dan saya rasa Okinawa ini luar biasa. Saya betah di sana. Dan saya udah pulang waktu itu magang di tahun 2017. Lalu saya masuk ke perusahaan namanya PT Bogorindo. Yang tahu PT Bogorindo di sini? Pabrik Olympic Furniture. Oh, ini furnitur Olimpik ya? Iya. Gimana kalau boleh tahu pabriknya? Jadi perusahaan tersebut dia memiliki tanah seluas 200 hektar. Nah, 200 hektar yang ada di Sukabumi. Lalu saya menjadi project manager di situ dan dikolaborasi dengan Kementerian Pertanian waktu itu, dan mendapatkan program yaitu untuk ketahanan pangan. Lalu di situ saya nanam jagung di luas lahan itu. Nah, setelah jadi nih, ini dilematik juga sih menurut saya ketika udah berhasil, lalu impor masuk tuh, udah biasa dah tuh. Saya rasa saya masih kurang nih, karena yang saya pelajari dulu adalah budidaya saja dan sama etos kerja waktu itu yang saya pelajari. Jagung ada nih segunung-gunung nih di Sukabumi, tapi nggak bisa nggak bisa ngejualnya. Ya saya balik lagi nih ke Jepang menggunakan visa SSW tahun 2020 dan balik lagi ke PT Gino ya, Specific Skill Worker. Saya balik, lalu pengen belajar sebenarnya marketing. Jadi kalau untuk masalah penanaman budidaya, saya rasa orang Indonesia lebih jago lah menurut saya. Dan saya nyangkut di sini nih di Okinawa, ketemu sama istri orang Hiroshima. Nah, akhirnya saya nikah, lalu kita sama-sama satu visi misi, kita mau berjuang di pertanian karena kita tahu bahwa dilematik di bidang pertanian ini sangat banyak sekali. Mungkin itu dulu kayaknya, nanti kita lanjut lagi. Menarik banget ya. Terima kasih banyak Mas Fahmi dan Mas Dian. Ngomong-ngomong, kayak banyak yang harus dikulik ya, kayak 1 jam itu nggak bakal cukup deh. Karena ini menarik banget, karena kalau misalnya dari Mas Dian dulu nih, apa yang membuat Mas Dian, kalau boleh tahu sekarang berarti full time content creator kah? Atau sekarang kalau saya lihat-lihat dari Google ya, punya APK, apakah benar? Saya pengen tahu nih, sekarang kegiatan sekarangnya Mas Dian ini apa selain sebagai content creator? Sebenarnya kegiatan saya tuh random. Kadang saya jadi Pak RT di komplek rumah gitu kan. Saya jadi YouTuber juga, influencer. Saya ngurus sekolah juga gitu. Jadi hampir kegiatan saya tuh lebih banyak sama keluarga. Ngurusin anak gitu. Terus ya sambil ngedit-ngedit video, upload ke YouTube gitu sambil ngurus LPK gitu. Cuman karena sekolahnya ada di Lombok, jadi saya cuman ya bantu-bantu Zoom meeting, cari relasi di sini. Walaupun saya bukan dari marketingnya, karena ada tim marketingnya, cuman saya tuh lebih ke mencari hubungan-hubungan antara sacok-sacoknya gitu. Cuman saya lebih banyak itu waktunya tuh di rumah dengan keluarga sambil itu ngurusin anak-anak di komplek gitu. Anak-anak di komplek itu apa ya? Anak-anak apa ya boleh tahu? Anak sendiri atau anak warga? Awalnya karena saya dulu pernah trauma dilaporin polisi dulu kan, gara-gara manggil bocah. Saya nggak tahu, saya didatengin polisi. Akhirnya saya trauma, karena pindah rumah, ketemulah sama bocil-bocil di sana. Ternyata orang yang tinggal di Apatu sama di Ikengnya rumah satu itu beda. Kalau di Apatu tuh orang tuh bece-bece, orang bodoh amat gitu. Kalau di rumah satu itu berarti ini orang bakalan tinggal selamanya di situ. Sehingga anak-anak di sana itu ngerasa, oh ini tetangga baru gua nih, gua gangguin nih. Nah, akhirnya anak-anak di sana itu datang semua ke saya, karena saya juga dilihat paling sering nganggur ya, bapak-bapak di sana ya. Jadi yang orang tuanya itu pergi kerja,
ibunya kerja, hanya saya yang di depan main sama anak. Akhirnya ini orang ini biasa dimanfaatin jadi akhirnya main terus nih. Awalnya saya cuman iseng-iseng, tahu-taunya oh ini bapaknya asik diajak main. Akhirnya manggil tuh semua yang dari teman-teman dimanggil semua. Jadinya tiap hari bel rumah dipencet nih. Ayo main dong. Akhirnya istri saya marah tuh. Ini gara-gara kamu nih suka main sama anak-anak, sekarang kamu ditagih nih, main sana katanya gitu. Akhirnya saya ya udah akhirnya main sama. Jadi kegiatan saya seperti itulah. Menarik ya. Ini buka playgroup apa? Ya, jadi seperti Buka hoikuen ya. orang tuanya, tetangganya itu sampai arigato loh. Makasih udah mau main sama anak saya, makasih udah jagain. Di saat emaknya belum pulang masih main sama saya gitu. Makasih banget ya bilang. Iya. Nursery daycare gratis ya depan rumah. Gratis. Daripada dia mau pulang kerja, pulang sekolah kan biasa duluan dia duduk di depan gerbang main HP gitu kan. Aja main bola di depan. Seperti itulah. Baik, terima kasih Mas Dian, menarik ya jaga anak-anak komplek. Kenapa nggak sekalian jadi Pak RT aja? Gak mencalonkan diri. Kalau Mas Fahmi boleh tahu nih gimana kesibukannya saat ini, seperti apa? Oke, jadi kalau Mabru satu ini jadi tugasnya di jagain anak, kalau saya jagain kebun. Jadi saya jagain lebih banyak jagain pohon. Jadi anak saya itu ya saya sangat bebas sekali. Jadi tidak seketat orang-orang Jepang pada umumnya untuk menjaga anak. Tapi saya lebih lebih fokus ke pertanian. Jadi apapun ini pagi siang. Jadi 24 jam itu sama istri sama anak. Jadi saya tidak pernah lepas tuh dari istri karena kita partner. Berarti jadi nggak ada mau naik turun di pertanian itu kita tetap belajar bersyukur. Jadi pertanian itu memang fluktuatifnya sangat tinggi. Sangat luar biasa. Nggak tentu. Pendapatan kita entah dia di sama dong kayak YouTube gitu. Oh ya, YouTube juga. Jangan-jangan. Hasil kebunnya agak beda. Saya nggak ngerti nih kalau udah masuk ke dalam dunia sosial ya. Jadi kalau di pertanian itu saya rasa itulah orang yang tidak nyaman, mau diganggu kehidupan nyamannya itu ya di pertanian. Jadi kalau mau stay di pertanian ya langsung mencoba bertani, bisa memprediksi alam. Jadi kesibukan saya lebih ke bagaimana ini apa sih yang terjadi nanti ke 1 minggu ke depan. Apakah yang akan terjadi adalah pada salju atau apa. Jadi haus saya ini, jadi apa yang ada di kebun itu kayaknya agak berat di pertanian kalau manen di musim salju seperti ini. Sibuk memikirkan masa depan. Lebih sibuk memikirkan cuaca. Bahkan saya tidak lebih berpikir bahwa kalau musim dingin kayaknya saya lebih enak di Indonesia nih kayaknya. Nah, dan akhirnya saya membuka 2 perusahaan. Bukan perusahaan ya, yang satu yayasan, yang satu perusahaan. Jadi yang perusahaannya ini dia bergerak di ASEAN, Eurasia. Lalu yang yayasan ini dia bergerak di sosial dan pendidikan. Lalu di pendidikannya ini yang salah satunya yang tadi yang disebutkan oleh Pak Ketua juga, yaitu pendidikan yang beasiswa jagung dengan PPIH. Lalu ada juga proyek dari JICA juga yang sosial. Kita bekerja sama dengan JICA yang ada di Hiroshima. Tahun ini alhamdulillah kita proyeksi kita udah lancar. Jadi membuat pupuk kandang di satu daerah di Lombok Tengah itu betul-betul gizi buruknya parah. Jadi salah satu faktor gizi buruk itu banyak sekali, salah satunya lingkungan. Lalu itu kita lagi benerin tuh lingkungannya. Kotoran sapi banyak sekali itu dibuang ke sungai. Nah, itu juga isu lingkungannya juga tinggi. Lalu itu juga perindapan. Iya. Dan akhirnya itu yang membuat saya mendorong bahwa ini harus capacity building-nya harus dinaikkan juga. Nah, akhirnya alhamdulillah
alhamdulillah saya juga kenal sama dosen, salah satu dosen di Okayama University yang ada di Fakultas Pertanian, namanya Datai Hisashi, Profesor Datai Hisashi. Kalau yang ada di Fakultas Pertanian ada nggak? Ada anak agri. Ini sosial agribisnis? Bukan. Tadi udah ngobrol tadi. Kayaknya insya Allah ke depannya sosial agribisnis akan dipenuhi sama mahasiswa-mahasiswa yang dari Nusa Tenggara Barat. Dan itu yang ini kita hubungkan MOU-nya. Lalu ke depannya juga nanti kita bagus pembangunan ke wilayah timur kalau Wakai Farm sendiri. Itu kesibukan saya saat ini. Baik, terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak, Mas. Beda sekali. Nah, ini tapi bagus loh, karena kita tuh butuh dua perspektif gitu loh, Mas. Jadi kalau misalnya Mas dia sendiri tuh kan lebih sangat dekat sama kita karena sosial media, semua orang main Instagram, semua orang nonton YouTube dan segala macam. Cuman kan dengan kehadiran Mas Dia di sini kita bisa tahu gimana sih dari perspektif Mas Dian sebagai konten kreator yang biasanya di Jepang. Tapi kan audiensnya orang Indonesia. Jadi itu menarik banget. Nah, kalau misalnya buat saya pribadi, saya juga nggak terlalu familiar sama pertanian. Jadi sangat menarik sekali untuk dibahas. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Fahmi dulu boleh? Tadi kita udah ke Mas Dian terus nih. Kalau dari Mas Fahmi berarti saya mau konfirmasi lagi. Berarti Mas Fahmi itu sempat ke Jepang, terus kembali lagi ke Indonesia untuk bekerja, terus kembali lagi ke Jepang sebagai visa Tokutegino. Nah, untuk statusnya sekarang berarti apakah masih itu atau sudah pribadi sebagai farmer independen di Jepang? Oke, jadi setelah saya kembali lagi ke Jepang itu awal ini kan tadi jam konklusi saja. Jadi saya menikah sama orang Jepang. Jadi istri saya orang Hiroshima. Jadi visa saya saat ini masih spons Japanese. Jadi mau ke arah Eju. Nah, di situ yang menarik adalah saya diterima sebagai petani yang tersertifikasi. Nah, tersertifikasi jadi diterima oleh petani petani yang mendapatkan subsidi langsung dari pemerintah Jepang. Salah satunya adalah yaitu salah satu Eju. Tapi sebelum Eju. Nah, jaminan saya itu kedepannya akan Eju gitu. Nah, terus kedua yang menariknya adalah melihat background pekerjaan saya dari mulai SMA, saya itu pertanian. Jadi saya di SMA pertanian di DKI Jakarta. Lalu saya masuk ke kuliah jurusan agribisnis juga, tapi saya tanggalkan karena saya memilih magang waktu itu. Nah, terus masuk ke bekerja pun masih di dunia pertanian. Jadi saya tidak lepas dari dunia pertanian itu. Dan alhamdulillah saat ini saya masih kuliah online. Jurusannya peternakan beda. Karena pertanian terus nih. Kuliah sekarang. Kuliah online. Di Universitas Nahdlatul Ulama namanya yang dibangun oleh TGB dulu, Tuan Guru Bajang yang ada di Lombok Mataram. Jadi saya masih S1 di peternakan. Lalu kedepannya karena dulu saya pernah kuliah di Unham, nah ini akan menjadi double degree. Jadi satu saya udah dapat dari agribisnis juga, nanti salah satunya juga di peternakan juga. Nah, jadi setelah saya mendapatkan sertifikasi itu dari pemerintah, langsung dari Kementerian Pertanian, yang nantinya hari Senin ini saya ada interview lagi, hari Senin depan ini, di Kementerian Pertanian di Hiroshima, itu saya mendapatkan subsidi dari Kementerian Pertanian Jepang. Jadi saya sangat diakui sekali, dan bahkan Wakai Farm itu diakui oleh wali kota Fukuyama. Jadi Fukuyama brand, dan itu langka sekali tadi diakui oleh pemerintah wali kota Fukuyama. Itu yang diangkat adalah isu sosialnya, bahwa Wakai Farm ini dia di samping menjual sayur Asia, orang datang untuk sodang itu apa? buat konsultasi. Ya, jadi kebun saya itu jadi rumah konsultasi bagi orang-orang yang belajar magang, mau jadi mau belajar.
Akhirnya kita membuat program-program sosial itu untuk bulan. Sebaras. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Mas Fahmi, saya juga ngeliat Wakai Farm ini kan sayur-sayur Asia. Cuman kan kalau misalnya kita lihat Jepang tuh sebenarnya Asia. Tapi saya sebagai pelajar, saya juga paham, saya kangen kangkung. Nggak ada labu siam di sini. Kalau saya mau bikin somai kan harus butuh labu siam. Iya. Nggak ada oyong. Terus kebetulan saya lihat Instagramnya Wakai Farm sendiri tuh banyak banget sayur-sayur Asia. Apa sih yang membuat Mas Fahmi sendiri itu kepikiran untuk membawa sayur-sayur Asia Tenggara, dan tantangannya pasti iklimnya berbeda. Boleh tahu nih bagaimana tantangan dalam pertanian untuk menanam sayur se-Asia Tenggara? Baik. Jadi memang tantangannya memang alam satu-satunya itu. Dan saya riset dari mulai busuk sampai hilirnya, termasuk dari bibitnya, terus dari mulai ketahanan dari sayurnya sendiri, terus dimulai dari greenhouse-nya ini harusnya seperti apa. Itu selama 3 tahun kita hari. Jadi mulai pasarnya juga kita riset juga. Itu 5 tahun sebelumnya ini Wakai Farm udah berjalan 5 tahun. Jadi 3 tahun itu saya fokus untuk riset saya, dan 2 tahun itu kita mulai running tipis-tipis. Dan betul sekali itu bisnis ini adalah beranjak dari keresahan saya waktu magang. Jadi ingin sekali masakan rumahan pastinya. Dan saya sudah terbayang kapan saya bisa bisnis di sini di Jepang untuk sayuran yang saya inginkan. Bahkan Okinawa ini termasuk tergolong cuacanya hangat. Dan di sana ada singkong, ada kangkung, ada yang tadi kayak apa namanya labu siam, itu udah pasti ada banyak. Nah, saya tidak saya tidak merasa kesusahan karena saya background saya di pertanian. Lalu saya cari tuh nama latinnya apa segala macam yang beredar, apa sih bibitnya yang ada di Jepang. Nah, itu saya kumpulkan semuanya. Lalu saya coba riset cabenya, dari mulai cabenya nih kadar asirinya, kepedasannya itu hampir mirip yang kayak di Indonesia kan. Nah, di daerah Indonesia itu kan sangat khas sekali tuh. Kalau yang namanya pedasnya itu harusnya pedas banget gitu. Apalagi ibu-ibu tuh. Wah, itu udah enggak tolong dah. Nah, saya tidak bisa memuaskan semua konsumen. Lalu saya mencari data, dan data saya itu kan terlihat dalam 1 tahun. Nah, itulah yang saya terapkan, yaitu Kaizen. Kaizen itu setiap tahun itu kita lihat jadi tahun ini misalkan yang banyak penjualannya adalah kangkung, berarti nanti di tahun ke depan kita harus dibesarkan di situ. Jadi ada beberapa poin, ada 30 jenis sayuran yang saya kembangkan di Wakai Farm, dan saya crop lagi jadi 12 sekarang yang difokuskan. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi. Nah, balik sekarang ke Mas Dian. Kalau Mas Dian tuh image saya terhadap Mas Dian itu lebih banyak ke human management. Ya begitu. Nah, kalau dari Mas Dian sendiri, bagaimana ngebalance, dan apa kira-kira apa sih kesulitan dan struggle-nya Mas Dian ketika sebagai content creator di sini, kemudian juga perubahan visanya, terus kemudian juga manajemen pekerjaan yang ada di Indonesia tapi mencari hubungan dengan satu-satu di Jepang. Kira-kira apa sih struggle-nya, kemudian titik naik turunnya tuh boleh diceritakan? Ya sebenarnya kalau jadi konten kreator di sini itu, kalau full time konten kreator saya rasa mahasiswa pun anak Kensuke pun semua bisa ya jadi konten kreator. Cuman istiqomahnya itu yang berat. Jadi orang tuh biasanya bikin video tuh pas trending doang, menggebu-gebuan, semangat ngedit, pas nggak ada viewer males gitu kan. Cuma waktu itu dulu saya nggak mikir itu. Saya hanya menceritakan apa yang saya suka di Jepang. Apa yang saya suka, mau orang nonton mau enggak, saya nggak peduli waktu itu. Dan itu nggak pernah mikir saya harus dapat uang waktu itu. Karena kalau dapat uang alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Karena kita ini tinggal di Jepang ini suatu hal yang orang lain nggak bisa. Kita tuh bisa nyampe Jepang ini sesuatu yang wow. Apapun yang kita lakukan di Jepang tuh orang pasti niru, orang pasti ngelihat. Privilege, Iya. Akhirnya gimana caranya jadi konten kreator ini dijadikan ladang usaha gitu.
otomatis ya tadi harus istiqomah. Nah, makanya gimana saya harus ngedit video sehari itu. Saya kalau editan yang tanpa subtitle Jepang tuh bisa satu video tuh 2 jam bisa selesai kalau cuma ngomong vlog sendiri. Tapi kalau udah sama orang Jepang tuh sampai sehari ngeditnya. Dan di mana dulu saya sambil kerja di pabrik. Saya kerja di pabrik juga. Pabrik jam 8 pulang jam 5. Jam 5 ngurus anak, mandiin anak gitu, mandiin. Saya juga mandiin anak. Jam 9 tuh waktu saya buat ngedit sampai jam 1 malam. Dan itu saya lakuin 3 tahun selama saya kerja di pabrik. Padahal itu subscriber saya itu sudah 1,5 juta. Kalau nggak kerja di pabrik pun masih bisa survive. Cuman ya namanya menjaga nama orang tuanya istri terutama yang bilang lu itu hidup jadi YouTuber sesuatu yang sangat abu-abu di sini. Kalau nggak jadi pegawai tetap, itu orang Jepang nggak anti gitu. Akhirnya saya jalani itu selama 3 tahun. Namun sambil jalanin konsisten, cari video, kerja, itu saya lakuin terus 3 tahun sampai di titik saya harus melakukan sesuatu. Saya bilang, masa saya kerja di pabrik doang, saya bilang. Gimana saya harus gunakan YouTube saya untuk sesuatu yang lebih wow gitu. Akhirnya saya bikin sekolah. Ya mungkin kalau bikin sekolah saya nggak terlalu ribet ngurusnya karena ada di Indonesia. Tapi tetap karena orang mengenal saya di YouTube, jadi image saya di YouTube itu harus dijaga di sosial media gitu. Sehingga jangan sampai saya itu hilang, guys. Jangan sampai kita itu image pertama kita di sosial media itu hilang dengan fokus dengan kegiatan yang lain gitu. Jangan ditinggalkan tapi dikasih jarak gitu. Misal saya sekarang jadi punya sekolah nih, saya juga tentu dong harus totalitas sama sekolah saya juga. Tapi image di YouTube tuh itu harus tetap dijaga. Ngupload ya harus sering. Bacain komentar, balas-balasin orang lewat DM, dengerin keluhan itu harus tetap dijaga. Sehingga orang yang awalnya kenal kita dari YouTube tuh jadinya nggak lupa sama kita. Ya, tadi harus istiqomah. Terima kasih. Kadang tuh orang tuh berpikir karena yang orang-orang Indonesia tidak tahu ketika kita hidup di Jepang itu kita strugglingnya dengan kita tuh melakukan banyak hal. Kayak tadi Mas Dian bilang kalau misalnya walaupun kerja di pabrik juga menjadi konten kreator tapi tetap menjaga relasi dengan itu kan sebenarnya bukan 50% effort tapi setiapnya adalah 100 effort. Terus juga yang saya pengen tahu nih, karena kalau dari saya, impresi saya terhadap Instagram Mas Dian terutama karena saya nggak terlalu banyak di YouTube, itu Mas Dian tuh fokus untuk mengedukasi terutama diaspora Indonesia yang ada di Jepang untuk mengikuti norma dan aturan di Jepang. Kira-kira boleh diceritakan lebih lanjut apa sih yang membuat Mas Dian ini sendiri untuk mengambil arah mungkin lebih ke situ karena mungkin awalnya dulu lebih beda gitu. Ya menjadi lebih berbeda gitu. Apa sih kenapa menurut Mas Dian sendiri kenapa Pak Rocky Gerung ini bilang kayak Mas Dian adalah YouTuber akal sehat gitu. Kenapa tuh? Jadi saya tipe orang yang dibilang YouTuber idealis apa gimana Mas? Saya tuh jarang collab kalau nggak satu jalan. Satu visi. Walaupun ada bayaran besar, YouTuber besar collab tapi kira-kira melenceng tuh lebih baik saya tolak karena saya punya prinsip. Saya nggak mau disetir. Jadi saya punya apa yang benar tuh saya sampaikan seperti Mas Reza bilang, apa yang saya lihat benar tuh saya sampaikan. Apa yang salah itu saya sampaikan. Walaupun WNI pun berbuat buruk, tindakan yang nggak bagus tuh saya nggak akan tutupi. Karena selama kita sering tutupi, takutnya nanti meledak, suatu saat meledak. Oh, kok lu nggak pernah ngomong, nggak pernah ngasih tahu? Kan lu influencer kan banyak diam-diam seperti itu nih. Nah, gimana caranya saya di sana tuh manfaatkan kekuatan influencer saya tuh mengedukasi WNI khususnya di sini ya, WNI yang ada di Jepang. Karena yang dilihat itu bukan mereka, yang dilihat itu Indonesia yang dilihat Indonesia, yang dilihat, yang di searching Jepang pasti yang keluar saya juga kan di sana kan, orang pasti nge-DM saya.
Jangan salah, orang yang berbuat buruk di Hiroshima, di Okinawa itu marahnya ke saya juga. Padahal kita kan ini nih bukan siswa kita ini. Tapi kan lu orang Indonesia, lu itu kan panutan di sana, lu harus speak up lah, apalah, ngomong lah gini. Nah, kadang ada yang bilang, lu gila-gilain Indonesia terus lu gila-gilain. Ada orang seperti ngomong gitu kan. Cuman ya kebenaran harus dikatakan ya, harus diceritakan. Sehingga pernah saya cerita dulu salah satu di TV, saya bilang saya pernah ngomong sama dia, Mas, kalau Mas melihat sesuatu yang batil tuh tindakan Mas gimana sih? Apa Mas nyaman dengan hal seperti itu, diam gitu? Apakah Mas harus ngomong? Saya bilang, kalau saya sih saya harus ngomong. Saya nggak bisa yang buruk saya perbagus gitu. Yang bagus saya buru-buruin gitu. Ya harus kita gimana caranya itu kita dilihat sama orang, soalnya kita dilihat sama bukan cuman orang tua, teman-teman, orang Indonesia, seluruh Indonesia ngelihat kita gitu. Jadi beban yang kita bawa itu, image yang saya bawa pribadi itu berat juga. Dikit aja salah melenceng postingan atau apa kata-kata itu pasti dipelintir lah apalah gitu. Makanya gimana caranya saya berbuat, ya setidaknya saya belum sempurna. Saya itu berusaha untuk jadi lebih baik sehingga saya bisa menasehati orang lain juga, WNI yang lain di sini. Lu tuh buru lu nasihati yang sok nanti kita sok alim kayak gitu kan. Akhirnya berat juga ya, jadi berbicara positif, menjaga image untuk terus baik itu berat. Soalnya nanti mau nasihati orang kita dibalik nanti. Lu aja gitu lu. Makanya harus ya tunjukkan yang terbaik. Oke. Terima kasih banyak Mas Dian, menurut saya menarik banget perspektif tentang sebagai konten kreator itu kan banyak banget tren ya, tapi untuk berada istilahnya istiqomah, untuk tetap punya pendirian ketika membuat konten itu sesuatu yang sebenarnya banyak konten kreator yang terutama di Indonesia yang kehilangan tentang sense itu gitu. Buzzer. Buzzer. Kemudian berarti dengan kata lain menjadi konten kreator itu tidak sekedar untuk meng-creating konten aja, tapi juga karena dengan nama besar, apalagi menjadi salah satu daihyo kalau bisa dibilang. Karena orang-orang image-nya ya udah kamu tuh orang Indonesia. Kalau misalnya ada masalah dengan orang Indonesia ngomongnya ke kamu gitu kan. Jadi bagaimana sih harapannya Mas Dian? Nanti kita ke Mas Fahmi. Apakah bagaimana sih harapan Mas Dian untuk Mas Dian sendiri ke depannya selama mungkin kita tidak tahu, mungkin akan tetap tinggal di Jepang, dan untuk diaspora Indonesia yang ada di Jepang lainnya, regardless dari status ya, apakah pelajar, apakah pekerja, apakah dengan kegiatan lainnya. Kira-kira apa sih harapannya Mas Dian? Sebenarnya diaspora, kensusei, magang, mahasiswa itu saya rasa gelar itu nggak selalu penting ya. Setuju nggak Mas Desa? Gelar itu nggak selalu penting. Yang panjang itu sikap. Yang panjang umurnya itu ada sama sikap. Jadi kita itu gimana caranya supaya orang tuh lebih membuat suatu orang tuh percaya sama kita itu dipercayai sama orang, nanti rezeki yang lain tuh pasti nyusul. Makanya saya bilang ada yang bilang ijazah itu tanda kamu pernah sekolah, bukan tanda kamu pernah berpikir gitu. Jadi harapan saya itu WNI di sini itu bukan hanya kerja ngumpulin uang. Setidaknya dia itu juga tahu aturan budaya di sini. Kita itu memang dikenal orang Indonesia itu pekerja keras, apalagi dari Jawa ya, itu pekerja keras banget. Cuman kalau kita tidak sesuaikan dengan aturan, dengan budaya di sini itu, yang tadinya niat kita itu baik, pasti orang lain anggap kurang baik gitu. Misal, kamu kerja di pabrik, disanjung-sanjung sama bosmu, kamu tuh orang wah gambateru ya. Cuman dari segi budaya kurang. Contoh di pabrik oke, tapi di kehidupan sosial di Jepang, misal kita nongkrong nih misal di Dotonbori nih rame-rame, niat kita baik menyanyikan lagu Indonesia, misal kita kibar-kibar Indonesia, oh gue itu orang Indonesia, oh ya ada orang Indonesia, woi pride kita naik nih, biasa orang Indonesia egonya tinggi seperti itu. Cuman dia kan kalau budaya Jepang kan aneh kalau ngelihat begitu kan. Tapi kalau dari sisi yang orang Indonesia yang fanatik yang wah keren Indonesia begini ini, cuman ya, terus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
dijunjung Digebuk. seperti itu. Digebukkan. Ya seperti itu. Harapan saya sih jaga sikap adab kita selama kita di negeri orang. Oke, terima kasih banyak Mas Dian. Nah, kalau misalnya dari Mas Fahmi sendiri, apa sih harapan Mas Fahmi, terutama karena posisi Mas Fahmi itu sebagai petani muda ya, dan kita di Indonesia sendiri tuh kurang sekali petani muda. Kayaknya banyak banget lulusan-lulusan mahasiswa yang belajar pertanian atau peternakan yang belum masih aware gitu. Kalau misalnya kita tuh juga butuh petani-petani muda. Kira-kira apa sih harapannya Mas Fahmi untuk kehidupan Mas Fahmi di Jepang dan juga untuk orang-orang lainnya? Kalau kita berbicara harapan, Gimana kita dari berbicara diri tentang hope. Jadi kita kita harus melihat ke depan. Nah, Jepang ini baik untuk mahasiswa yang menurut saya di sini adalah ladang sains. Jadi apapun di sini itu bisa dipelajari. Bahkan untuk peneliti sekalipun Jepang ini adalah surganya peneliti kalau menurut saya, yang nantinya bisa dibawa ke Indonesia. Lalu bagi pekerja atau imigran, seperti diaspora kita banyak semuanya, itu adalah Jepang adalah luar biasa menarik karena bisa mendapatkan uang banyak, bekerja dan ya mungkin bisa membawa pulang secerca harapan nanti supaya dia bisa berbisnis di Indonesia dengan uang tersebut. Lalu kalau berbicara tentang harapan, semua memiliki harapan yang sangat tinggi sekali. Lalu bagaimana cara mewujudkan? Itu poin. Nah, mewujudkannya adalah yaitu dengan cara mengamalkan apa yang kita dapatkan. Nah, ini yang susah di bagian terakhir ini, yaitu mengamalkan. Jadi I do and I understand. Jadi itu yang paling susah tuh. Jadi yang mengamalkan, bagian yang mengamalkan ini, apapun ilmu kita, sekecil apapun ilmu kita, bagaimana cara mengamalkan? Dan harapan-harapan ke depan Jepang ini, saya rasa akan meningkat terus jumlah imigran kita yang ada di Indonesia ini yang akan berpindah ke Jepang. Melihat capacity building yang akan kita bangun nanti ke depannya. Lalu Jepang mau jadi apa nantinya? Ada yang berbicara wah Jepang udah jadi kapan lah, udah Jepang lah menjadi inilah, jamet lah, apa segala macam. Ya. Jadi harapannya adalah tanamkan dulu jiwa samurainya dulu. Mungkin ada yang pernah baca bukunya Bushido. Apa tuh? Saya juga nggak tahu. Nah, jadi itu ceritanya samurainya kelas samurai yaitu Musashi. Oh, Nah itu buku Bushido itu sangat bagus sekali kalau kita amalkan di Jepang. Ya mungkin ada beberapa poin yang bisa kita terapkan dan itu sejalan dengan apa yang kita akan lakukan di Jepang. Buku Bushido itu yang memimpin membawa saya sampai ke titik bagaimana kita bisa mempertahankan argumen. Jadi di situ ada beberapa poin yang saya paling suka itu adalah kejujuran. Jadi harus berani jujur dulu sama diri kita sendiri. Kita ke Jepang mau ngapain dulu nih? Bukan hanya sekedar menanggalkan impian kita sudah selesai nih di Jepang. Ini baru kita mulai nih di Jepang nih. Kita masuk ke dunia yang dimana kita udah menaruhkan hope kita di sini nih di Jepang. Lalu kita akan mengerjakan nanti di sini di Jepang. Apa yang kita bisa kerjakan di Jepang? Nah, kedepannya saya rasa orang banyak menanggalkan harapannya di Jepang untuk bisa ya mungkin orang-orang akan membawa uang pulang ke Indonesia. Ada orang yang hanya sekedar saya meluluskan gelar saya lalu saya kembali bekerja lagi di pemerintahan. Ya harapan-harapan tersebut memang di Jepang adalah surganya kalau menurut saya. Dan bagi para pemagang, mulailah bermimpi dan mengerjakannya di Jepang. Dan di sini udah fasilitasnya udah benar-benar bisa kita sesuai harapan kita nanti kita di Indonesia juga bisa kita jalankan. Oke, terima kasih banyak Mas Fahmi.
Sebenarnya menarik juga kalau misalnya kalau di pertanyaan di otak saya itu kenapa gitu orang Indonesia tuh pengen ke Jepang tuh pasti ada sistem yang rusak. Mungkin kenapa orang-orang bermigrasi walaupun migrasi adalah sebuah proses natural. Manusia itu bermigrasi, hewan itu bermigrasi, itu adalah proses yang natural. Nah, karena kebetulan saya tahun keempat nih, kita pendek aja karena waktu kita nggak banyak sayangnya. Kira-kira skill apa? Karena saya tahun keempat dan saya akan bekerja, insya Allah sedang shukatsu di Jepang. Cuman kira-kira skill apa sih yang dibutuhkan gitu? Karena kalau misalnya di pelajar, saya merasa dengan titel saya sebagai pelajar tuh saya punya banyak pelindungan. Oh dia masih belajar. Tapi ketika nanti saya sudah keluar menjadi shakaijin, kira-kira apa sih tips atau skill yang dibutuhkan untuk orang-orang terutama pelajar yang akan masuk ke dunia shakaijin di Jepang? Kalau boleh share Mas Dian dan Mas Fahmi, boleh Mas Fahmi? Siapa dulu? Saya dulu. Oke, kalau dari saya sih perbanyak relasi ya. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya kita berkutat di dalam kursus saja. Relasi itu penting. Bahwa relasi ini adalah yang membuat kita nanti beranjak ke satu titik ke titik yang lain. Nah dari relasi ini bisa jadi entah dengan ya tidak hanya orang Jepang saja, mungkin dari negara lain mungkin yang ada di sini. Kita juga manusia itu kan berpikir satu langkah ke depan itu udah pikirannya udah banyak banget. Entah gunung itu akan meletus kayak apalah gitu. Padahal kita belum pernah mencobanya kan. Perang dunia. Iya, dan perang dunia lah apa segala macam. Nah, di sini yang saya mau tekankan adalah perbanyak relasi. Apapun itu, sekecil apapun peluangnya, perbanyak relasi. Bahwa bahkan relasi itu akan membawa kita ke harapan berikutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Kalau misalnya dari Mas Dian sendiri? Kalau saya sih sama seperti apa yang disampaikan Okai Farm, memang karena saya suka nyari orang, relasi itu penting. Kalau mau membuat usaha atau melakukan sesuatu di Jepang itu, orang Jepang itu nggak mandang gelar. Jadi mau kalian S1, mau kalian S2, mau kalian profesor, mau kalian apa gitu, kita tuh harus bikin orang tuh seperti yang saya bilang tuh tumbuhkan kepercayaan, tunjukkan bahwa kamu itu loyal, kepercayaan. Nah, konsisten. Kamu ngomong A harus A, nggak boleh ganti-ganti. Terus disiplin waktu. Jadi kalau kita udah bentuk itu semua dan perbanyak relasi, saya rasa ya karena saya mengalami sendiri. Saya bukan dari akademi, saya bilang saya bukan orang yang kuliah tinggi apa gitu. Karena saya tahu kekurangan saya seperti itu, saya akali dengan tadi cari relasi. Terus bikin orang itu tumbuhkan kepercayaan. Dari 100 orang atau 30 orang yang saya kenal atau orang yang saya ajak bicara itu, pasti ada salah satu yang mau diajak kerjasama. Tapi tunjukkan, buktikan kalau kita itu jujur, konsisten. Terus bikin apa ya? Pencitraan lah awal-awal gitu. Pencitraan pertama itu penting. Tapi jangan cuma pencitraan di awal terus. Bikin mereka itu ambil hatinya, bikin dia percaya, bangun relasi kuat. Nanti usaha-usaha lain, rezeki yang lain bakalan datang. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Mas Dian dan Mas Fahmi. Ternyata sudah 1 jam ya kita ngobrol. Sudah 1 jam. Oke, terima kasih banyak Mas Dian dan Mas Fahmi untuk sharingnya. Saya juga mendapat perspektif baru, menarik banget sebagai saya, seorang orang Indonesia juga yang sedang belajar untuk bisa mengetahui lebih banyak bidang-bidang lainnya yang sebenarnya saya juga masih belajar untuk eksplor. Nah, untuk kegiatan selanjutnya akan kita kembalikan, akan ada sesi diskusi. Oke, sorry, mohon maaf. Kira-kira kita akan ada sesi tanya jawab dengan para peserta. Jadi kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, boleh pertanyaan di sini boleh angkat tangan. Kalau misalnya ada pertanyaan dari online mungkin bisa dibantu dengan operator. Kita punya satu pertanyaan, boleh? Ada mic. Silakan Pak. Silakan Pak Ketua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih materi yang sangat menarik.
tahu suasana menarik. Jadi pertanyaan saya itu sebelum saya bertanya, saya mau menyampaikan sedikit statement Mas Dian dan Mas Mini. Jadi di awal itu sampai di OKM, saya 2023, saya melihat ada yang agak renggang dari pelajar dan teman-teman yang non pelajar. Oke. I know. Dari 10 orang mahasiswa Indonesia, cuma 1 orang yang dibiayai beasiswa pemerintah Indonesia itu di Jawa. Dari 10 orang hanya ada 1 orang yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia lewat LPDP, BDD yang digunakan BPI atau apapun nama beasiswanya. Artinya 9 orang dibiayai oleh beasiswa pemerintah Jepang. Yang mana merupakan uang pajak pemerintah Jepang, pajak warga Jepang, pajak teman-teman kita yang bekerja di Jepang. Seperti Mas Dian sampaikan, pabrik dari jam 8 pulang jam 5 bayar pajak. Nah, beasiswa kita dari situ. Jadi teman-teman yang pelajar kita tidak bisa merasa lebih superior dibanding teman-teman kita yang bekerja. Kenapa? Sedikit banyak beasiswa kita dari mereka. Dari teman-teman kita orang Indonesia, diaspora yang bekerja banting tulang tiap subuh sampai maghrib baru pulang, belum tentu ngirim orang dan lain-lain. Jadi sangat-sangat tidak manusiawi ketika kita merasa lebih. Jadi sejak itu saya selalu bagaimana kita bisa menyatu bersama bikin kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh semua teman-teman. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dari Mas Fahmi dan Bang Dian, apa kolaborasi yang mungkin bisa kita lakukan? Entah itu ke depannya dari PPI Okayama maupun PPI Jepang. Karena alhamdulillah sekarang Okayama dengan PPI Jepang bisa cukup ini karena teman-teman dari PPI Okayama ada beberapa yang jadi pengurus di PPI Jepang. Nah, mungkin itu pertanyaan saya, kira-kira apa yang Mas Fahmi dan Bang Dian harapkan supaya kita di PPI Jepang maupun PPI Okayama itu bisa membantu kegiatan Mas Dian maupun Mas Fahmi di Jepang. Mungkin saya lebih ke situ. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya mau tanya dulu, pajak yang dibilang dari pemerintah Jepang itu hasil dari kerja diaspora atau rakyat Jepang? Semua. Oh, semua. Jadi kita beasiswanya ada beasiswa, ada streaming, seperti Baru tahu sih. itu kan uang pajak yang pemerintah Jepang. Betul. Kira-kira anda ini malu nggak pulang ke Indonesia dengan pajak dibiayai orang Indonesia Jepang? Nah, itu salah satunya kenapa saya menyampaikan teman-teman wajar teman-teman yang sekolah di sini dan bekerja Jepang tuh mau bekerja di Jepang, iya wajar. Terus saya kadang balik teman-teman yang LPDP terus tidak pulang, bedanya dengan korupsi apa ya? Nah, Sebuah hot take ya. Bisa didiskusikan lebih lanjut malam-malam. Gimana? Saya? untuk pertaniannya yang udah mencontohkan nih. Ya, menurut saya sih pertanyaannya menarik. Karena memang dari saya dulu di PPI Okinawa melihat kesenjangan antara anak magang dengan pelajar itu sangat besar sekali. Dan merasa lebih superior. Emang ada? Ada. Mahasiswanya yang merasa superior. Mahasiswanya lebih superior. Ada di sini emang. Bukan di sini. Di Okinawa. Oh, deh. Oke, emang baik-baik kita nggak lihat nih muka-muka kita semua cerah-cerah. Tapi jujur, saya pun pernah merasakan itu. Benar, ini saya curhat ya. Saya pribadi pun saya itu magang, ini mahasiswa. Otomatis dia ini banyak uang, pendidikannya tinggi. Ya. Di otaknya tinggi. Jadi kita memang bukan merasa dari mahasiswanya sendiri yang ngomong ya, bukan. Cuman kitanya udah ngerasa gitu, udah minder gitu. Jadi kalau menurut saya sambung lagi. Melihat dilematik ya. Maksudnya ini kan lebih ke paradigma. Jadi kalau kita berbicara tentang paradigma, bahwa tidak kita bisa mengejar satu
karena ini pajak Jepang yang kita lakukan ataupun mahasiswa magangnya ini belum harus merasa direntahkan. Dengan adanya PPI saling merangkul aja, saya jadi mengajak salah satunya itu sekali aja yang dikoordinasi oleh PPI ataupun mengadakan kegiatan-kegiatan yang berupa seperti yang kita lakukan gitu, mengajak kajian ataupun Idul Fitri atau Idul Adha yang harus diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa itu tidak cukup. Dan anak-anak magang pun sendiri bahasanya juga tidak orang-orang aman menurut saya, ataupun kita bicara tentang orang-orang yang lebih anti kepada orang asing. Saat ini memang lagi hot topic bahwa mahasiswa Jepang sendiri yang ingin masuk ke Daigaku saja itu mahal sekali. Kenapa orang asingnya yang selalu dibantu? Itu yang lagi hot topic. Dan saya mengambil isu lebih kepada, dan ini kalau saya jatuhnya di agriculture, social agriculture, jadi lebih ke CSB. CSB itu kalau dulu kita kenal itu CSR yang dari perusahaan, kalau ini CSB. CSB ini lagi hot topic juga nih dibahas di Jepang. Jadi CSB itu create shared value. Jadi dua-duanya ini harus menguntungkan. Bagaimana cara menguntungkan bahwa mahasiswa meriset sesuatu yang ada di Jepang itu kan sudah mendapat satu keuntungan di sisi. Lalu yang kedua value-nya apa? Ya dua-duanya sebenarnya sudah ada CSB sendiri. Nah, lalu Wakai Farm di sini melihat CSB ini sangat bagus lagi dikerjakan. Makanya saya bawa konsep ini di NTB, menghubungkan antara dunia luar. Bagaimana sih supaya dia bisa circle. Jadi orang-orang yang dari Jepang, mahasiswa Jepang ini bisa melihat kegiatan mahasiswa yang ada di Indonesia dengan konsep mungkin bisa dibiayai di sana juga oleh pemerintah daerah juga. Lalu yang dari sini kan sudah dibiayain oleh dari pemerintah itu. Jadi konsep GSP itu sudah lama dikerjakan, tapi saat ini memang konsep itu yang menurut saya lebih menang menurut saya. Jadi jangan khawatir, belajar aja. Bukan jangan sampai merasa ada hati yang terganjal gara-gara pajak. Kita juga bisa menikmati itu dengan adanya PPI itu lebih dari cukup menurut kita yang magang dan yang diaspora lainnya kita bantu itu saja. Jadi ya kalau kita lihat memang teman-teman diaspora Kensus itu juga pengen gabung juga ya sama mahasiswa. Cuman seperti yang saya bilang tadi itu belum gabung aja udah minder duluan. Makanya besok kan ada acara Menski bareng sama diaspora juga kan. Itu salah satu cara untuk ngambil hatinya anak-anak dulu. Nah, nanti di sana juga kita bisa atau teman-teman di sini juga brainwash kasih pemikiran bahwa kita itu nggak seperti itu. Kita juga dari teman-teman mahasiswa juga mungkin saya pikir bisa bikin sesuatu kelas mahasiswa mengajar diaspora gitu. Apa-apa ilmu yang kalian Menarik. teman-teman dapat di sini yang diaspora biasa nggak dapat itu kan bisa bikinkan kelas khusus lah, pertemuan berapa kali sebulan dari kayak tadi komputer yang sampai S3, dokter ke apa pertanian gitu kan, kita bikinkan kelas gitu untuk undang anak-anak diaspora itu ke tempat ini loh. Ini bisa kan orang-orang Itu permasalahannya adalah kalau saya nggak tahu PPI lain ya. PPI OKM sendiri tuh sudah berusaha sangat keras untuk saat inklusif. Kita tuh kami berkolaborasi dengan KMI juga. Dengan kebetulan Kodarullah belum ada yang datang. Oke dah, nanti dah. Mungkin ada beberapa Nanti satu dah, mungkin kita satu support. dua orang aja, tapi belum. Promosinya kurang gembar-gembor. Mungkin bisa dimulai dari Daiko Ryukai dulu. Dari Daiko Ryukai ini kan menghubungkan antara dua. Ini yang dilakukan oleh PPIO untuk Okinawa dulu. Jadi ada orang Jepang yang suka banget sama orang Indonesia. Jadi yang dulu pernah bekerja di Indonesia dan bekerja jadi kecintaannya itu melekat. Dan akhirnya pengen merasakan masakan Indonesia, tarian Indonesia. Nah, lebih kepada international change gitu. Nah, melibatkan anak-anak magang sendiri. Betul. Jadi anak-anak Indonesia yang di situ ajak tur kampus. Nah, biasanya itu terjadi 1 tahun sekali pas Daigakusai. Tapi enggak dan mungkin begini Mas, kalau misalnya dari perspektif saya sendiri adalah
karena kita semua orang di Jepang itu kan punya kegiatan masing-masing. Ya mungkin yang teman-teman yang bekerja juga mungkin hari Minggu libur, sedangkan teman-teman pelajar hari Minggu teman-teman yang bekerja hari Minggu masuk, sedangkan teman-teman yang pelajar hari Minggunya libur. Jadi mengapa program-program PPI itu hanya diadakan ketika hari libur yang mungkin di mana teman-teman bekerja tetap bekerja. Cuman memang menjadi sebuah PR tersendiri untuk PPI Okayama khususnya untuk gimana sih cara mempromosikannya untuk menjadi lebih inklusif. Begitu. Kalau menurut saya sih memang di sini kan banyak diaspora di Okayama yang orang-orang punya pengusaha apa segala macam. Ya sebenarnya lebih memperbanyak dari promosi-promosi dari diaspora. Bahkan ini kan belum kedeteksi juga sih mahasiswanya mah. Pasti ya hampir ribuan kalau menurut saya. Kalau digabungkan dengan Nihongo Gakko, kalau mau digabungkan dengan yang pasti bakalan sibuk banget udah itu. Ini yang Okinawa aja yang kecil aja udah disibukkan dengan hal-hal yang saya rasa untuk menghubungkan itu ya event-event tahunan seperti ini perlu. Betul, event-event tahunan kayak apa namanya itu? Mati deh. Misal ngurus apa gitu. Oh, ini di Okayama ini ada tempat tester atau untuk latihan SSW nih, JFT sini kita bantu gitu, bikinkan kelas gitu. Pasti orang datang itu. Apa namanya itu? Bukan untuk tes, untuk latihan doang gitu. Pasti ada yang N2, N1 kan di sini. Bikin kelas gitu. Kita bantu, kita kasih cara untuk lulus gitu. Kalau saya sih melihat anak-anak magang ini jadi lahan riset sebenarnya. Jadi apa yang dikerjakan di sini gitu ya. Jadi nambah-nambah ini apa namanya. Jadi orang-orang Jepang yang pengen research tentang Indonesia itu bisa jadi ladang risetnya juga. Saya ada kenalannya anak magang di sini yang kerjanya perang misalnya. Ada kenalannya saya ini ada di nelayan gitu. Jadi kita juga bisa mengantarkan orang-orang lebih dekat di situ. Kalau misalnya saya sendiri, jadi tahun lalu kayak ada 2 Indonesian restoran ya di Okayama. Dan jujur aja sebagai pelajar, ya karena memang saya lingkungannya, mohon maaf saya tukar. Mungkin sebagai pelajar mungkin ya memang PR-nya adalah kita tuh sering sekali hangout dengan orang-orang dalam bubble-nya aja, pelajar sama pelajar, terus kemudian ya orang-orang bekerja sama-sama bekerja. Jadi memang kita berada hangout-nya sama bubble aja. Dan jujur aja semenjak ada Indonesian restoran ini, ada OHC sama Samfood, saya lebih sering ketemu sama orang-orang Indonesia, jadi sering-sering sapa, sering-sering ngobrol, apalagi sama staff-staffnya. Ada Mas Adi di sini. Seminggu saya ke OHC berapa kali ya? Makan terus di sana. Jadi bisa jadi, ya mungkin bisa Indonesian restoran mungkin bisa menjadi pusat informasi untuk digandeng buat bikin acara apa gitu kan. Jadi teman-teman mahasiswa juga kan penasaran juga tuh kehidupan anak magang kayak gimana kan. Beda dunia anak magang sama kuliah gitu. Mungkin anak yang magang penasaran nih gimana kehidupan orang kuliah gitu kan. Kita diskusi bareng gitu kan. Oke, terima ini lagi. maaf. Oke, boleh? Ada mic-nya? Terima kasih banyak Mas Fahmi dan Mas Dian sudah ikut berdiskusi, dan juga terima kasih banyak Mas Reza untuk pertanyaannya. Boleh? Nanya istri Jepang. Korban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kan ini teman-teman luar biasa, bisa dibilang ini dari SMA. Oh, majikan. Senior yang istilahnya memiliki banyak pengalaman yang pasti kita butuh pengalaman. Nah, setelah saya pun ada beberapa pengalaman dan setelah memahami bahwa setiap hampir semua dari 100 itu hampir 20 orang yang pernah ke Jepang itu, alhamdulillah beliau itu menjadi sukses. Salah satunya ya di depan kita. Oh, amin. Belum saya ini. Sukses itu pun tidak hanya di Jepang, tetapi di Indonesia. Karena dulu saya juga pernah kerja di Indonesia, dan relasi-relasi itu semua hampir yang pernah ke Jepang sebagai pemain
dan bukan sebagai pendidik. Otomatis background beliau sendiri kan memang langsung terjadi ke dunia nyata di Jepang. Nah, yang saya ingin pertanyaannya adalah selama di Jepang yang mungkin ada 12 tahun, ada yang lebih, itu kira-kiranya poin apa sih yang bisa membuat Mas Ani dan Mas Nino itu bisa sampai seperti ini? Karena mungkin dari poin-poin tersebut ini menjadi wawasan baru kita atau untuk istilahnya gadget yang baru datang ke sini dengan pola pikir yang berbeda. Karena setelah saya memahami itu orang-orang adalah orang yang baru yang kejutaan rata-rata pola pikir yang berbeda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Sid semua. Kirain mau nanya ini istri tadi. Jadi awal saya ke Jepang itu kenapa bisa bertahan gitu? Awalnya saya bertahan di sana tuh untuk memperbaiki ekonomi keluarga demi orang tua. Saya janji sama ibu bapak saya bahwa saya akan menyelesaikan 3 tahun di Jepang. Bahkan kita tuh bersumpah dulu bahwa kita akan menjaga nama baik negara, orang tua juga. Alhamdulillah dengan itu yang saya pegang terus, saya bisa selesai 3 tahun. Namun beda sekarang, karena saya sudah memiliki keluarga di sini. Mungkin Mas tahu gimana beratnya berkeluarga di Jepang, apalagi dengan orang Jepang. Ya tapi seperti saya bilang, kita itu menikah nggak main-main ya. Jadi itu benar-benar udah pilihan bahwa ini istriku, jadi ini bakalan mendampingiku. Jadi gimana caranya supaya aku bahagiain istriku kan. Nah itulah sesuatu yang bikin saya tuh bertahan walaupun saya tahu beratnya gimana di Jepang. Beratnya bukan cuma kerja doang, bukan teman-teman doang, tapi di dalam keluarga pun itu asli berat banget. Nah ditambah dengan anak yang udah lahir pun itu yang bikin kita lebih tambah agak mengurangi ego kita, yang dimana kita dulu sering merasa benar sama istri nggak mau kalah juga seperti itu. Dan alhamdulillah selama hampir 12 tahun saya di sini, yang bikin kuat di sini tuh yang saya jadi patokan itu ialah keluarga. Dan janji saya dulu, gimana janji saya sama orang tua saya, sama istri saya, itu yang bikin ya so must go on walaupun taiheng. Kita malu karena udah bilang tuh malu kan, kita janjinya sama saya nikahkan anak Anda dengan berjanji dengan Tuhan, dengan Allah, kita janji sama orang tua. Bu, saya nikah sama ini. Kamu tahu enggak kalau kamu nikah sama orang Jepang itu bakalan seperti ini berat? Saya tahu. Kamu tanya lagi sini, kamu tahu nggak beratnya gini-gini? Saya udah tanya-tanya dan saya sanggupi. Ya, itulah setiap kali merasa down, teringat lagi dengan janji, oh iya ya, ini pilihan saya di Jepang. Saya tahu berat tapi saya lakukan. Akhirnya gambari Mas. Tapi taiheng lah taiheng ya. Sore wa ninggeng naka. Mungkin dari Mas Fahmi karena kebunnya kayaknya. Enggak lah. Kalau dari saya sendiri sih, saya berusaha untuk menasihati diri saya sendiri. Dan dari beberapa orang ceramah atau orang yang suka nasihati orang. Jadi saya melihat kehidupan orang lain itu menjadi pelajaran saya. Dan apapun yang kita lihat, bahkan dari buku-bukunya sendiri, saya senang melihat storytelling orang lain. Jadi sebenarnya rusaknya di mana sih? Nantinya saya bakalan jaga di mana sih? Bahkan pemimpin di dunia ini, storytellingnya itu parah semua. Bayangin, jelaskan sama saya itu kalau storytellingnya itu yang baik mana? Hitler, keluarganya berantakan. Semua pada ini berantakan semua. Masuk dari Stalin pun sekaligus. Jadi orang-orang hebat pada zamannya dulu itu saya akan mempelajari itu semua. Apa sih salahnya di mana sih? Masa kita harus mengulangi itu? Nah itu dari zaman ke zaman aja udah banyak sekali ya yang merasa kita mendapatkan motivasi. Kalau dilihat dari pergerakan kita yang ada di Jepang, kalau mau nikah sama orang Jepang
mau menikah atau menjalankan hidup sama orang Jepang, jangankan orang Jepang, sama orang Indonesia sendiri kalau nggak visi misi mungkin berantakan semua. Tetangga aja berantem. Jadi kita harus visi misi dulu deh sama pasangan kita. Kalau yang belum punya pasangan mungkin kita harus berpikir apa sih yang kita bisa jual dari diri kita sendiri untuk bisa mendapatkan visi dan misi kita. Jadi pergerakan kita ke depan itu menuntun dari sisi misi pasangan. Jadi kalau pasangan kita nih mau berani, ayo kita berani. Kita istiqomah di situ. Saling support ya. Iya, saling support. Kita nyari apa yang kamu bisa gunakan, apa namanya, kamu bisa kerjakan, apa yang bisa kerjakan. Saya di teknis, kamu yang kerjakan di lapangan di kantornya. Misalkan kayak mengelola apa, ya analisis keuangan lah, gitu. Atau bisa mendapatkan subsidi. Ya dia sendiri juga yang nyari itu semuanya. Kalau saya yang mengerjakan di lapangan. Seperti itu pembagian tugas. Jadi kita harus mengisi satu sama lain. Terima kasih banyak. Jadi kayak sebuah ceramah buat saya. Alhamdulillah, ilmu baru. Saya ceramah ini masalahnya. Oh, udah ada pasangan. Ada dong. Baru. Boleh, terima kasih banyak. Mas, mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Fakih dulu nanti. Dari Mas Fakih dulu ya. Yang perempuannya nih, tanya nih yang jangan emansipasi di sini ya. Baik, izin saya memperkenalkan diri sebagaimana orang-orang hebat ini mengenal bahan saya jadi tidak ya, tapi tidak mengenal saya cukup iri. Jadi saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fakih, saya ketua dari komunitas Muslim Indonesia OKM. Kemudian di sini juga sebagai anggota PPI juga, yaitu menjabat sebagai ketua koordinator pendidikan kebudayaan, dan juga saya tambahan ini Pak Reza di PPIC bertugas di Biro Sosial Masyarakat. Jadi cukup multitasking, yaitu ini saya kenalkan dulu biar ada naik daun dikit gitu. Di balik semua itu, saya adalah alumni FSUC. Jadi saya belajar di International University. Dan ini sebagai pelajar kalau di situ adalah salah satunya alumni FSUC dari tahun 2018, 2021, yang mana bekerja di kapal perikanan alias nelayan. Oke. Jadi cukup tahu banyak pahitnya FSUC seperti apa, anak-anak kerja Jepang ini seperti apa, cukup banyak tahu. Dan saya berfokus ingin mempertanyakan mengenai hal-hal pahitnya, yaitu tentang hidup di Jepang antara harapan dan realita. Yang mana di saat saya bekerja sebagai FSUC itu banyak sekali teman-teman saya itu mungkin bukan termakan oleh scam, tetapi memang banyak sekali scam yang memang masuk ke dalam dunia kita kala itu, yang mana lagi daunnya sosial media. Di saat COVID dan lain sebagainya, harapan itu banyak sekali yang menjanjikan harapan palsu seperti itu. Yang kita tidak bisa sebutkan, yaitu beberapa oknum-oknum yang sia-sia seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah sejauh apa perlindungan kita dan perlindungan seperti apa yang dapat kita implementasikan kepada yang berwenang seperti itu. Apabila ada, mohon maaf saya katakan LPK nakal seperti itu. LPK nakal yang menjanjikan harapan palsu, tapi dipersulit ternyata ketika sudah masuk ke dalam situ. Jadi saya rasa dari Mas Fakih dan Mas Dian yang cukup tahu dengan hal ini, tapi sebagai orang yang berada di Jepang, awal sekali ke Jepang, kita tidak tahu mau kemana ini kalau kena jebakan seperti ini. Jadi siapa dulu yang harus lapor ke Komika ini untuk menutupi, nggak mau tahu lapor ke apa namanya senpai itu, nggak mau tahu, banyak sekali hal-hal itu. Jadi mungkin ada beberapa usulan dan juga mungkin bahwa pada teman-teman yang baru datang ke Jepang, di sisi lain solusi atau perlindungan seperti apa yang bisa kita dapatkan dari hal-hal seperti ini. Terima kasih dari saya.
Oke, terima kasih Mas. Mungkin ini inline dengan apa yang saya yang saya rasakan. Kenapa waktu saya mau berangkat dari Indonesia ke Jepang itu saya tolak dulu Jepang. Saya pengen lulusin dulu. Terus orang tua bilang, udah berangkat aja dulu deh. Nanti kuliah bisa nyusul. Saya udah nggak tahu nih Jepang itu kan cuma dua nih, Osaka sama Tokyo. Tiba-tiba Okinawa. Apaan ini sebelah itu? Oh, dijanjiin di Tokyo, ditaruh di Okinawa gitu. Saya hanya pemikiran saya aja. Entah itu NGO-nya saya nggak ngerti dah. And then saya belajar di Nagoya waktu itu. Melihat, oh ternyata Jepang cerah nih. Tiba-tiba 2 bulan training di Nagoya, diterbangin ke Okinawa tuh. Udah belajar bahasa Jepangnya udah gerabak-gerubuk nih. Tiba-tiba nyampe Okinawa nih, pakai hokeng lagi orang-orangnya. Mensore dia bilang, apaan mensore bilang itu. Selamat datang artinya tuh. Terus Chukanabira, tahu nggak artinya? Terima kasih. Iya, Okinawa itu karena dia wilayah terakhir yang masuk ke Jepang. Iya, paling Jadi mereka selatannya punya bahasa tuh. sendiri gitu. Jadi tidak Dan ada bahasa Jepang. iya. Oh, ini. Dan dialeknya itu waduh gila-gila banget nih. Saya udah sampai situ, jadi realitas saya kayak rasanya harapan dan kenyataan itu nggak semanis apa yang kita pikirkan nih. Nah, di situ kita masuk di harapan yang tidak sesuai ini, jadi orang pada frustasi itu kadang-kadang. Nah, saya go ahead aja udah tuh. Melihat apapun kenyataan yang ada di lapangan, ya saya merasakan dulu saya pernah belajar SWOT, jadi menganalisis apa nih yang bisa saya kerjakan di sini nih. Nah di situ tuh saya benar-benar dibejek tuh waktu itu. Saya dulu di namanya Den Shogiku, jadi di Krisan, bunga Krisan di Okinawa. Itu parah banget. Saya kerja dari mulai jam 8 pagi sampai jam 3 malam terus aja tuh selama seminggu tuh. Saya dibantai di situ. Terus saya tinggal di satu kontainer, bayar 3 mang tuh satu kontainer. Bayangin tuh. Itu pahitnya dulu saya tuh di magang. Tapi saya nggak akan menyerah di situ. Terus saya akan jalanin terus. Nah di situ saya berpikir bahwa jiwa pemberontak saya keluar. Orang magang itu nggak boleh memegang SIM. Dulu waktu itu 3 tahun itu magang nggak boleh SIM tuh. SIM mobil tuh. Saya disuruh nyetir sama bos saya tuh. Tabrak semua aturan. Nggak ada urusan. Akhirnya orang LPK nih melihat kondisi saya seperti itu, apakah saya mesti terbantu? Pastinya enggak. Apakah dia bisa memindahkan saya? Tentunya tidak bisa. Tahun 2014 itu saya masih berkutat di situ tuh. Dan akhirnya satu-satunya orang yang melegalkan SIM itu saya. Jadi menabrak aturan LPK tuh. Nggak ada urusan. Saya daftar SIM, saya punya SIM mobil, saya daftar, dapat SIM mobil. Dari situ tuh saya ketangkep nih, ditangkap sama LPK, orang LPK. Kok kamu nyetir? Kenapa? Udah nih ada SIM. Diambil, jadi masalah. Nggak diambil, akhirnya saya diomel-omelin tuh sama LPK-nya. Wah, timur, barat, selatan, utara, dah. Nggak ada urusan. Yang penting saya nggak naik ontel lagi, nggak sepedaan lagi. Nah, waktu magang itu saya udah punya SIM Jepang tuh, SIM mobil. Nah, itu saya pergunakan untuk teman-teman PPI, untuk menjemput orang-orang ya atase-atase yang ada di KJRI di kedutaan waktu itu Tokyo ya. Nah akhirnya itu yang membuat saya membanyakin relasi tuh waktu magang. Nah melihat relasi-relasi itu, jadi saya makin kesini makin berkembang tuh. Dengan adanya mobil, dengan adanya SIM, saya bisa membantu teman-teman magang untuk belanja yang rumahnya di bukit. Saya bawain tuh beras tuh dari bawah tuh ke atas. Seperti itu tuh. Jadi saya merasakan dulu pahitnya dulu nih selama 1 tahun. Habis itu saya dobrak tuh semua sistem. Itu yang mengajarkan saya keras di situ. Nah, alhamdulillah sampai detik ini saya kalau realistis saya kerjakan. Kalau nggak realistis aturannya itu ngapain harus saya kerjakan? Seperti itu. Akhirnya kita dituntun seperti itu. Dan pada akhirnya ya nggak ada kasus. Kalaupun tabrakan kan ada asuransi. Nah akhirnya seperti model-model seperti itu yang saya rasakan. 1 tahun itu pahitnya di magang itu memang apa yang dikatakan tadi memang benar. Apalagi nelayan, parah banget emang nelayan. Itu di tengah laut, kadang 2 bulan tuh stoknya harus ada gitu.
tidur di ukuran mungkin tatami itu lebih kecil lagi, kapsul kan. Mungkin dia lebih pahit tuh mengalami hidupnya daripada saya, tapi saya berani mendobrak sistem itu seperti itu modelnya. Terima kasih. Cuman tadi seperti yang dibilang, kadang dengan apa namanya itu sosial media sekarang seperti di TikTok ya, apa yang dikatakan orang itu tidak sesuai dengan apa yang dialami di sini. Jadi rata-rata end user yang baru-baru datang di sini itu kemakan hoax sama nggak tahu ya influencer mana, kalau saya nggak pernah sih. Jadi banyak yang bilang wah gaji gede, kerja gampang, apalagi yang LPG lagi gitu. Apalagi orang-orang yang menyalurkan yang lu kerja murah, gaji besar, kontrak sekian. Ternyata pas nyampe beda. Terus siswanya ngapain? Ngadu kemana dia? Ya deh, syukuri aja deh. Yang penting waktu di Jepang. Kan lu ngomong sendiri sebelum ke Jepang. Lu bersedia ditempatkan dimanapun. Siap. Kan rata-rata orang jawabnya gitu. Jadi, ya deh yang syukur-syukur di Jepang. Akhirnya di kontrak tertulis di pabrik, dikerjakan di pertanian. Entah di daerah mana ditaruh. Anaknya nggak bisa ngeluh. Karena dia udah ngerasa, udah bilang, saya siap ditempatkan di manapun. Dan itu ditandatangani loh. Sebenarnya dilema anak-anak ini. Dia satu sisi di push sama kumiainya. Ya ada kumiai yang bagus, ada yang buruk. Jadi kumiai ini seperti yang dibilang tadi cuma bisa nyabarin kensusnya. Dia mau ngeluh, sabar deh. Lagi 2 tahun lu disiksa, sabar. 2 tahun. Sabar 2 tahun. Pak, saya begini. Nanti gue bilang ke perusahaan, ternyata di perusahaannya itu cium-cium tangan kumiainya, perusahaannya ini jilat-jilat gitulah gitu. Kenapa gitu? Karena kebanyakan kasus orang beli job. Tahu kan? Pernah dengar orang beli job gitu? Itu kan nggak boleh itu. Pemerintah Jepang tuh nggak ngebolehin seperti itu. Sehingga ya LPG lagi di Indonesia itu banyak yang beli job. Makanya dana orang ke Jepang itu 2 kali lipat dari harga normal. Dia bayar kumiainya juga. Dari mana dananya? Dari siswa. Siswanya udah banyak utang pol. Gue kalau mau kabur ini modal belum balik ini. Jadinya mau nggak mau dia itu harus bertahan di perusahaan itu. Mau ditindas, mau diapa-apain itu nggak bisa. Dia mau ngeluh, ya kamu aja berangkatnya dari jalur buruk. Ntar gue diangkut juga ke Indonesia nih. Akhirnya anak-anak ini dilema gitu. Dia sakit, dia mau ngelapor takut dipulangin ya harus kan dia bilang gitu. Tapi banyak kan, makanya saya bilang anak-anak ini yang belum ke Jepang itu cari informasi yang benar-benar bagus, informasi yang benar-benar real gitu. Jangan cuma kemakan di TikTok yang enak kayak apa gitu, itu salah semua itu. Tidak sesuai dengan apa yang diomongin di sini itu. Jadi kalau wawasan kita luas, info kita bagus, kita tahu kemana. Oh ini kumiai nggak bagus nih, kemana saya ngelapor? Oh ke Otit lapor lagi ke Otit. Kan kita udah ada buat kira-kira kumiai mau ngompos kita nih, mau mainin kita udah ada ilmu untuk laporin. Otit nggak mau imigrasi. Sebenarnya kita itu Chokusetsu ke Keisatsu juga bisa kalau ada tindakan kekerasan seperti itu ya. Kalau dari sistem kontrak yang menyeleweng itu saya rasa ke imigrasi ya. Cuman itu tadi anak-anaknya ini pertama kurang bahasa. Baru nyampe, udah tanda tangan perjanjian. Sebenarnya yang harus diberantas tuh yang ada di Indonesianya, itu harus dibersihkan dulu, baru di sini enak diurus. Kalau yang di Indonesianya itu ya lapornya ya ke Kementerian Tenaga Kerja. Saya rasa sih seperti itu. Berarti memang dari sistemnya yang Iya, harus diberantas. akarnya dulu harus diberantas, baru di sini. Baik, terima kasih banyak Mas Fahmi dan Mas Dian. Ada pertanyaan dari enggak ada pertanyaan dari Hah? Halo, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Karena belum ada yang cewek jadi kayaknya izin Dian sama Fahmi cowok lagi kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Rahman.
biasa dipanggil Rafif atau ya for short bisa Raf. Saya dari PPI Tokyo International University di Ikebukuro Tokyo dari Biro Public Relations. Jadi dari tadi kan sudah dilihat pertanyaannya mungkin ya lebih berat ya dari Mas Fakih sama Mas Reza. Jadi kali ini saya pertanyaan ringan aja mungkin kemudian saya ini kan masih ini ya semester 1, usia saya masih 18 tahun. Tahun ini sih 19. Jadi sama kayak Arik ya, Arik ada di mana? Hilang ya. Nah, ini bisa sama kayak Arik ya. Jadi perwakilan aja dari kami mungkin Om Dian, Bu Fahmi untuk kami. Soalnya bingung sebenarnya soalnya masih muda-muda tapi aduh kayaknya gapnya jauh. Tapi ya udah Bang nggak apa-apa ya Bang Fahmi sama Bang Dian. Ini Bang Fahmi Bang Dian apa namanya untuk kami ya dari Bang Fahmi sama Bang Dian ada saran nggak ya kira-kira ya kan kita udah lihat kali punya kan mungkin Bang Fahmi sama Bang Dian udah paham ya di sini dunia kerjanya gimana, orang-orangnya gimana di Jepang. Ada saran nggak bagi kami yang masih belajar kira-kira tipsnya kami harus ngapain? Tentunya kan nggak harus cuma belajar lewat kuliah doang gitu kan. Itu aja sih. Sama ada 2 pertanyaan iseng-iseng titipan Mas Reza juga tadi agak penasaran. Bang Dian dapat inspirasi nama Neo untuk channel Neo Japan itu dari mana? Saya sih penasaran lagi. Iya, benar. Penasaran juga kan ya. Sama juga dari Bang Fahmi nemu apa namanya Wakai Farm itu kenapa? Wakai apakah karena farmnya muda atau isinya orang muda-muda semua gitu? Mohon dijelasin gitu aja. Oke, segitu dulu. Terima kasih Bang Dian. Oke, jadi Neo Japan dulu ya. Nah, jadi kisahnya nih lucu ya. Jadi dulu waktu saya player Dota loh, atau Dota enggak? No. Saya Dota 1 juara di NTB dulu, tim saya dulu. Warnet pertama di Mataram tuh juara satunya saya dulu. Nah, saya main Dota, saya sering upload kegiatan Dota saya di YouTube. Nama YouTube saya dulu ID saya Blitzkrieg. Blitzkrieg tuh hero yang Warcraft Frozen Throne waktu itu kan. Nah, saya pakai itu, saya upload YouTube di situ, video-video Dota. Dan ternyata subscribernya itu sampai 100. Saya nggak tahu tuh subscriber itu apa dulu. Yang penting saya hanya nge-save video-video saya kan. Nah, akhirnya saya ketemu orang di Lombok, namanya Reza juga. Aduh, Reza namanya. Cuman Reza ini buruk nih. Yang orang ini yang bikin saya itu move on. Jadi, ini orang nih, wah cerita ya. Ini orang nipu saya dulu 200 juta itu sertifikat rumah saya digadein ke bank, ke BRI ini bapaknya si apa di bank BRI itu digadein 200 juta untuk ambil mobil pakai kartu sertifikat rumah saya waktu itu. Terus mobil datang dia pergi, akhirnya wah ini orang nih kurang ajar, jadi saya yang bayar setoran kan semua. Padahal perjanjiannya mau jadi travel apalah itu. It's okay ya. Nah, akhirnya dari saya mulai anak ini suka nge-YouTube. Dia suka ngomong dia itu penyiar radio. Dia tuh ngomong di radio, bikin video-video gini. Wah, akhirnya saya bilang, wah ini saatnya revenge saya bilang. Saya cek waktu itu YouTube 100 itu sugoi loh. Waktu zaman tuh bisa follower subscriber 100 keren loh. Akhirnya wah, gua bisa balasnya di sini. Akhirnya bikin YouTube di Jepang dengan ID Blitzkrieg. Upload. Waktu itu hanya kegiatan sendiri. Terus kadang saya sama istri saya. Cuman banyak orang yang menganggap wah nikah sama orang Jepang itu sesuatu yang wow. Menurut saya itu biasa loh. Biasa banget nikah sama orang Jepang tuh, bukan sombong ya. Jadi memang kenapa gitu? Karena di Lombok tuh orang nikah sama orang Jepang banyak. Teman-teman saya banyak orang nikah. Apa yang mesti disombongkan? Nanti teman saya yang udah nikah bilang gue udah lama nikah lu. Nah akhirnya saya nggak pernah upload tentang istri saya, wow enggak. Tapi ternyata di situ letak menariknya. Ternyata saya baru sadar di jauh sana di Jawa di daerah mana yang daerahnya belum pernah dikunjungi orang Jepang itu ngelihat orang asing nikah sama orang Jepang tuh hal yang sangat wow. Wah ini uang ini pure meledak ini saya bilang. Saya sering videoin istri saya tapi istri saya nggak tahu kalau saya upload videonya di YouTube. Kan dulu lihat kan di YouTube istri saya sekarang agak diem nggak pernah gitu karena dulu waktu video yang pertama dia sering ngomong gini karena dia nggak tahu dia upload di YouTube tuh. Akhirnya
Viewer pertama 250.000 tahun 2018, bayangin 250.000 dan subscribernya langsung banyak. Wah, banyak juga yang nonton ini, yang komen dari sana. Saya tahu kan YouTube saya namanya Blitzkrieg waktu itu. Wah, punya ide nih, bikin video sama family kayaknya bagus nih, tapi untuk ngomong ke istri gimana ini, saya bilang. Dia nggak suka kan, selama ini videonya itu diam-diam semua, saya bilang. Waktu itu saya login di iPad-nya dia dulu, login buka YouTube, lupa saya lupa logout. Kan waktu itu visa saya belum nikah kan, masih visa 3 bulan. Lupa logout, pulanglah ke Indonesia saya. Wah, dia marah-marah nelpon. Kamu Nani sih diomelin saya, kenapa? Saya bilang, Nani Korea, dia bilang, dikirimin saya. Waduh, link YouTube saya bilang, kamu ternyata uploadin saya semua gini-gini sebelum kegiatan. Dia kan orangnya tertutup nih, tapi saya upload. Wah, hapus, dia bilang. Itu follow udah mau 100.000 tuh. Mau disuruh hapus kan? Wah, ini gimana ini, saya bilang. Akhirnya saya memohon kan. Saya memohon sambil saya ganti ID saya kan. Sambil gini, kok kenal saya nggak akan gitu lagi. Saya coba mikir apa ya ID yang bagus, saya bilang. Saya ganti, ingat, saya suka main Crash Bandicoot, Dr. Neo Cortex. Nah, Dr. Neo kan, saya kalau ada hero itu saya nggak pernah pilih hero-nya, saya pasti antagonisnya saya pilih. Neo, saya pakai Neo. Terus karena saya tinggal di Jepang, saya pakailah nama Neo Japan. Itu saya diam-diam ganti tuh, Neo Japan, biar nggak bisa di-searching sama istri saya gitu. Skrip Neo Japan gitu. Udah kamu hapus, udah saya bilang gitu. Coba aja cari, nggak ada ketemu kan. Cuman tetap aja di history masih ada kan. Kok ini Neo Japan, tapi kok masih ada video saya. Cuman di sana bikin perjanjian, mau kurekara, kamu nggak boleh upload saya. Kalau kamu mau jadi YouTuber, lakukan dengan kekuatanmu sendiri. Jadi bikin dirimu tenar tanpa saya, dia bilang, tanpa melibatkan saya. Akhirnya saya izin. Kalau memang itu tujuanmu, saya buktikan saya bakalan bisa tanpa kamu, tapi dengan syarat kamu harus mengizinkan saya kolaborasi dengan siapapun, saya bilang. Oke, dia bilang. Oke. Akhirnya saya tuh sering collab lah sama ciwi-ciwi yang lain kan. Mau ngeliat kan? Kan banyak yang bertanya, kok kamu collab sama cewek lain, istrimu enggak marah? Karena saya sudah bilang dari awal, saya izin. Kalau mau lihat saya berkembang, saya harus kolaborasi dengan semua orang. Dan kamu tidak boleh berpikir cemburu atau apa. Akhirnya kan orang Jepang tuh kalau udah pegang prinsip, itu nggak bakalan berubah tuh. Makanya itulah jawaban kenapa saya sering sama ciwi-ciwi collab itu. Mau marah, ingat yang dulu dong, perjanjian gitu. Nah, itulah dasar saya bikin channel Neo Japan. Tumben saya buka nih. Yes. Oh, sarannya ini aja ya. Sarannya belum saya jawab, sarannya ini aja ya. Oke, menarik juga tuh. Baru tahu kan? Neo Japan ya. Kayaknya baru dibongkar. Neo itu neoliberal. Iya. Neo historian. Neo historia. Iya. Ternyata Neo Japan. Neo Japan. Ya. Bener mirip sih sebenarnya ya sama Dr. Neo. Antagonis. Oke, jadi kalau Wakai Farm sendiri ini sebenarnya memang filosofinya itu petani muda. Jadi petani muda gitu, Wakai Farm. Tapi saya nggak tahu, di qadarullah aja saya berjalan. Kok bos ini namanya Wakai juga, Wakai Katsushi gitu namanya. Wah, jadi saya bingung nih. Ya udahlah, bagus nih nama. Akhirnya dikolaborate jadi Wakai Farm.my. Nah, orang pikir .my ini kan domainnya Malaysia tuh. Sebenarnya kalau dibaca itu, kalau bahasa Jepangnya adalah Wakai Farm. Jadi nama saya Fahmi itu di pelapalannya aja tuh sebenarnya jadi Fahmi, jadi H-nya hilang jadi Fahmi. Nah, sebenarnya Wakai Farm. Jadi berdua tuh nama saya antara Wakai dan saya. Iya. Dan jatuhnya di situ petani muda. Iya. Ya sebenarnya sih nggak muda-muda amat sih menurut saya. Oke, kolaborasi itu, bahasa Jepang dan bahasa Inggris berarti ya farm. Iya, Wakai Farm. Dan ya menarik menurut saya itu, dan akhirnya itu saya buat jadi salah satu brand promotion saya untuk project. Dan betul sekali kalau melihat dari kalau kita datang nih baru,
ini kita harus mau ngapain dulu. Saya juga bingung tuh waktu itu. Akhirnya yang saya perbanyak adalah relasi saya dulu. Apa yang kita bisa ngobrol di kopi shop, terus kita ngobrol di apa nih yang bisa dikerjakan. Komuniti kecil Sering-sering aja. ikut seminar. Komuniti kecil aja di dalam ini tuh udah termasuk besar kan di Okayama. Ini saya sering ikut PPI Okinawa dulu tuh. Jadi saya tidak ada keterbatasan. Dia butuh saya juga butuh dia. Jadi kita sama-sama, misalkan barbecue, ayo kita barbecue gitu bareng. Ataupun ya membangun komunitas kecil gitu, hanamian, kayak apalah bahasanya. Jadi kalau yang baru seperti itu. Nah, nanti kedepannya itu adalah sebagai invest kita, kemudian nanti entah perjalanan orang ini bisa menjadi orang besar, ataupun kita juga nanti bisa menjadi orang besar, bisa membantu mereka. Jadi kita nggak tahu jalannya. Bahkan saya memilih tempat untuk bertani aja, saya itu memasrahkan diri. Jadi awalnya itu saya di Okinawa nih. Saya nggak tahu nih, Hiroshima ini kan luas area pertanian. Lalu saya qadarullah aja tuh memilih bahwa akan saya bertaninya di Sera nih. Hiroshima itu terkenal pertaniannya itu di Sera. Bakalan jauh tuh dari dari rumah mertua tuh. Tapi nggak bagus sih menurut saya. Jadi nggak terlalu banyak direcokin. Dan yang menariknya adalah dari Wakai Farm ini sendiri. Itu saya ketika saya masuk ke Hiroshima, tiba-tiba saya dimasukin ke Fukuyama tuh sama LPK tuh. Dulu Kumiai. Oh, dulu ada pertanian dulu. Iya, di Kumiai saya. Dimasukin di Kumiai di daerah Onomichi itu. Kamu itu dapat kerjanya masih SSW tuh sebelum saya nikah. Jadi kamu kerjanya di Fukuyama. Nah, saya melihat ini Fukuyama apaan, orang peleburan besi semua, mana ada pertanian dulu. Udah dekat sama dari Shinkansen lagi. Makin ke sini emang lahan pertaniannya itu udah dimensinya itu udah mulai meningkat soalnya di situ, dan regenerasi pertaniannya itu udah nggak ada. Nah, di situ tuh saya bangkit. Nah, ini dia nih peluang saya bilang. Nah, dari situ tuh saya tingkatkan. Jadi meskipun kita baru di lokasi tersebut, kita harus melihat peluang apa sih yang bisa kita mau kerjakan. Jadi ini kalau kita baru di situ, apa sih yang bisa kita kerjakan dari hal yang terkecil aja udah gitu. Apa nih? Misalkan mencari komunitas kecil, terus kedua mencari kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan. Lalu yang ketiga nih, karena background saya pertanian nih, ya berarti melihat potensi apa sih di pertanian itu yang harus bisa dikembangkan. Kalau kita nanam sayur yang sama, otomatis itu harganya pasti akan jatuh. Itu mau di mana aja, mau di Indonesia kayak mau di mana, itu udah berlaku hukum itu. Jadi saya berpikir di kepala saya itu berbeda. Oh ya udah, kita coba aja di sini nih sayur Asia. Gitu. Jadi paling banter itu mahasiswa jadi tour guide. Ya, bisa jadi seperti itu. Jadi potensial itu bisa datang dari mana saja. Dan saya teringat satu pepatah. Jadi ketika kita di alam liar, saya menganalogikan bahwa uang itu kakinya 4, kita itu kakinya 2. Sekencang apapun kita ngejar tuh duit, kakinya lebih kencang tuh yang duitnya tuh. Jadi kita cuma kakinya 2 nih ngejar. Nah, bagaimana tuh duit nyamperin kita tuh? Nah, itu analoginya. Jadi kita berpikir bahwa ya kita harus kreatif di situ supaya si kuda ini atau apalah yang cita atau apa gitu bisa menyamperin kita. Si kuda ya nanam apa gitu ya. Jadi bisa memancing tuh duit tuh. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi jangan ambisi mengejar duit, tapi bagaimana kita creating suatu sistem itu supaya duit itu bisa nyamperin kita. Itu yang saat ini yang saya sedang bangun. Gitu. Rata-rata di sini harus bisa bahasa Jepang kalau mahasiswa? S1, kalau misalnya S2, S3 tuh berbeda ya. S2, S3 tuh Ya, S1 lebih, kalau S2 dan S3 tuh mengikuti profesor, tergantung profesor dan senseinya seperti apa. Kalau misalnya S1 untuk di Okayama University sendiri, tahun pertama wajib untuk ambil kelas bahasa Jepang. Hai. Tapi ya
Tapi lebih banyak S1 ya, lebih menentukan untuk S1. tapi tambahan, misal kalau masnya aku lebih nyaman di Jepang nih, pengen lama di Jepang nih. Jadi harus gimana nih untuk bertahan di sini? Ya bahasa ya. Bahasa Jepang tuh memang wajib itu kalau di sini tuh. Jadi kalau udah bisa bahasa itu apapun relasi, kerja apapun. Mas mungkin tahu sendiri ya, kerja di Jepang tuh banyak sekali. Lebih banyak kerjaan daripada pengangguran. Lebih banyak pekerjaan daripada orang. Komen. Lebih banyak pekerjaan daripada orangnya coba. Gitu kan? Kebalik kan kita. Lebih banyak orang daripada kerjaan kan? 19 juta lapangan pekerjaan. Iya. Kotek. Ini dana pendidikan diambil kena juga mahasiswa di seluruh dunia kena. Iyalah, orang dia dana pendidikan itu 286 triliun dialihkan. Kita habis nyumbang juga tuh ke mana? Peace Forum. Oh. Naruhodo. Tapi nggak dapat MBG sih. PPI kan ya, PPI ya. Ini channel PPI Jepang ya. Aduh, bahaya sih. Saya dicari. 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi jujur kalau teman-teman ini, saya penasaran ini. Tadi saya ngomong, ini sekolah sampai S3 tujuannya apa sih? Saya bilang, maunya mau jadi apa? Saya bilang. Jadi apa ya? Apakah mau pulang ke Indonesia untuk Indonesia atau cuma mau tinggal di sini gitu? Atau mau cek ombak aja dulu? Kalau bagus pulang gitu. Gimana? Rata-rata gimana? Kayak kalau S1 tuh bebas ya hidup kita. Karena kalau S1 sendiri ada yang memang dapat beasiswa dari Max, atau ada juga yang dari foundation, ada juga yang kalau S1 rata-rata dibiayai orang tua. Kemudian kalau misalnya S2 dan S3 rata-rata mereka sudah punya keterikatan dengan instansi. Banyak mahasiswa S3 sendiri di sini itu sebenarnya dosen di Indonesia. Oh berarti semua orang udah ada kerjaan semua ini. Untuk S2, S3 rata-rata sudah mempunyai pekerjaan. Karena saya dengar itu kalau S1 kuliah di Indonesia tuh nggak kepake itu ijazah ada bilangan atau gelar yang di Indonesia gitu. Makanya saya khawatir ini orang kuliah tinggi-tinggi nanti pulang ke Indonesia nggak dipakai, ini gimana ya sebenarnya. Tapi rata-rata alhamdulillah ya udah ada kerja semua kan. Udah ada yang mau merangkul lah di Indonesia gitu kan. Iya. Sepertinya mayoritas seperti itu. Kalaupun tidak, biasanya mencari pekerja di sini. Balik lagi sini. Ada dari alumni PPI OKM sendiri, ada yang sudah bekerja di riset di Jepang. Ya, kalau menurut saya sih enggak ini sekali ya. Maksudnya kalau ilmu itu apapun, yang penting bisa diamalkan. Itu aja sih sebenarnya. Mau di mana aja, mau di Jepang mau di Indonesia, yang penting bisa diamalkan. Ataupun kira pengkhianat. Iya, jadi mau kerja di sini juga yang penting diamalkan tuh ilmu. Jadi jangan berharap yang sesuatu yang nanti sesuai realitanya itu pahit. Jadi saya banyak mengenal beberapa dosen yang udah S3 yang pulang jadi dosen gitu. Wah lebih enak kerja enak di Jepang gitu. Dan akhirnya ada yang ngeluh mahasiswa gitu. Ada. Bukan dosennya malah yang ngeluh ya. Dulu. Dan banyak yang ngeluh. Banyak sekali saya mendengar. Karena dana pendidikannya udah ya hilang lah seperti itu ya. Nah tapi saya di situ menariknya, kalau dana pendidikan ini bagaimana kampus ini kita bawa ke sana aja. Jadi masih ada peluang untuk research gitu. Salah satunya ya kemarin itu Okayama Daigaku ini saya bawa ke NTB. Lalu nanti dari NTB ini apa yang bisa disumbangkan ke sini dan ini. Jadi supaya CSV-nya itu berjalan. Dan saya rasa saya juga masih mahasiswa juga dan merasakan bahwa dampak nanti ini value kita ini bisa dijual gitu. Jadi tidak menyesali apa yang kita udah kerjakan. Jadi udah sampai S3 nih, terus mau jadi profesor kah, mau jadi apa ini. Sebenarnya itu kita butuh relation aja untuk mengembangkan itu semua, mau ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mau stuck di S1, lalu kita mau berhenti, lalu bekerja, itu kan udah pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pilihan itu. Saya berharap sih semua bisa inline dengan apa yang kita seperti ini kita ketemu. Jadi kalau bahasa Okinawanya itu
Icari Budaya. Bacode gitu. Icari Bacode. Jadi kita sekali ketemu udah jadi saudara. Jadi kita ketemu ini udah dianggap jadi saudara. Apapun itu. Meskipun ada di belahan dunia manapun, mau nanti risetnya di Arab kayak, pastinya akan ketemu nanti, oh ada dulu saya pernah berkumpul nih di tempat talk show ini, ketemu sama kita-kita nih. Entah satu jaringan satu ini bertemu dengan jaringan yang lain, akan mengembangkan seperti itu modelnya. Dan itu udah ya kehendak alam menurut saya nanti ke depannya, supaya kita bisa memperluas jaringan aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Dian dan Mas Fahmi, dan terima kasih banyak juga untuk pertanyaannya. Karena waktunya sudah habis ya. Jadi kita kalau misalnya ada yang ingin berdiskusi lagi, masih ada waktu. Hari ini kita akan ada hidangan sore dan juga akan ada besok. Saya Untuk mencium acara bau selanjutnya- soto. Lama ya makan soto. Untuk selanjutnya akan kita kembalikan ke MC Kalisa. Di atas.